yang sudah berkesempatan mengikuti port visit pada hari ini, untuk visit Pelabuhan Bitung ya. Jadi hari ini, saat ini kita berada di terminal penumpang Pelabuhan Bitung. Nanti setelah dari ini kita akan menuju ke TPK Bitung. Oh ya, perkenalkan saya dengan Lili, tim humas dari Pelindo Regional Park. Di sini ada manajemen dari Pelabuhan Bitung, juga manajemen dari TPK Bitung. Nah, nanti teman-teman akan ditemani dengan Pak Dani. Nanti kita akan berkeliling, kita akan melihat fasilitas apa saja yang ada di terminal penumpang ini. Teman-teman nanti bisa, nanti ada sesi tanya jawab, nanti ada pemaparan di dalam terminal ini. Jadi kumpulkan pertanyaan teman-teman. Nanti akan ada pemaparan dan sesi tanya jawab. Jadi kita mungkin berkeliling dulu melihat suasana dan kayaknya agak susah. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya dengan Dani dari Lembaga Samudra Bitung yang melayani masyarakat penumpang yang dan untuk penumpang yang turun nggak lewat sini tapi lewat ke gerbang dekat kami. Ya, mungkin teman-teman sudah mendengar ya, di tahun ini aja sudah 4 kapal pesiar yang datang, dan insya Allah nanti bulan Desember kita juga dengan lantai 2 ya. Terminal penumpang, melihat kondisi di dalam, terus nanti kita mau lanjut ke terminal. Udah lihat kondisi di udara. Boleh. Head TPK Bitung, Bapak Teguh Firdaus, saya General media port visit yang diadakan Pelindo Regional Park di agendanya tadinya lebih ini, tetapi alhamdulillah lebih memilih ngobrol-ngobrol dengan bersama kami di Bitung ini. Terima kasih banyak. Yang berhormat teman-teman JPH, alhamdulillah di Bitung ini sangat variatif ya. Ada terminal head, sebenarnya sama kepala cabang atau GM dulu Pak Kacap, Pak Teguh, terima kasih banyak. Kemudian Pak GM Bitung, dan ada Pak Ibu GM ada. Jiwanya Wela dan seluruh teman-teman yang struktural ya, baik di TPB Bitung, cabang Bitung dan Manado yang hadir bergabung, kemudian Mbak Bibi yang mengarit acara ini. Terima kasih banyak, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini tentu saja kita semua telah mendapatkan kesempatan kesehatan untuk hadir secara bersama dalam rangka melaksanakan salah satu agenda utama kita, ada media port visit di Pelabuhan Bitung. Ini adalah programnya Mbak Wiwi, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak hanya di sini tetapi sudah di Makassar sudah berlangsung ya, kurang lebih suasananya juga seperti begini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk program yang bisa kita kontinuskan, tidak hanya hari ini, karena bagaimanapun juga kami BUMN PT Pelindo sangat membutuhkan teman-teman media. Teman-teman media tanpa disadari barangkali kita ini menjadi besar karena media. Karena tidak mungkin kami mau jalan ke sana kemari, mau menyampaikan apa-apa yang kami perbuat, tetapi teman-teman media lah yang menjadi perpanjangan kami. Tentu saja dalam proses ini juga menjadi semacam pengendali Pak, karena teman-teman media juga yang akan melihat, mengukur performansi kami dalam berbagai hal. Syukur-syukur kalau yang dipotret itu lebih banyak positifnya. Semoga kita berbuat seperti itu. Tetapi dalam hal menjalankan roda kan kita manusia tidak sempurna, ada kurang-kurang.
Dalam hal ini kami memohonkan kalau positif dan negatif sekiranya ini mungkin hubungan baiknya kita perlu ada klarifikasi. Kita tidak menghalangi teman-teman untuk mempublish, tetapi jauh lebih bagus ketika data itu valid dan bisa kita pertanggungjawabkan. Toh memang seperti itu barangkali harusnya lihat, tetapi tidak salah kalau kita tekankan kembali. Yang kedua, tolong teman-teman manajemen, saya harapkan jangan jauh dari meja. Ya, saya pernah merasakan karena saya pernah sektor. Kurang lebih sama Mbak Wiwi juga ininya. Dan hampir setiap hari kita ngobrol, ketemu dan sebagainya. Apalagi kalau sekretaris perusahaan ya, kan agendanya banyak. Ya, jadi sangat paham intensitas pertemuan kita macam-macam. Dan itu dikoordinir dengan baik oleh Mbak Wiwi waktu itu, jadi berjalan. Nah, harapannya kami di setiap cabang juga seperti itu. Dan tidak untuk kemungkinan ada program-program yang sangat strategis yang Bapak lakukan, ya udah teman-teman media, toh mungkin teman-teman media juga akan mempublish dan itu akan terjadi percepatan untuk menyambungkan ke customer ataupun mungkin masyarakat, ya, seperti itu. Itulah barangkali pengantar dari kami. Mungkin ada paparan-paparan yang tadi disampaikan oleh teman-teman THJM. Kemudian selanjutnya ada diskusi-diskusi kita buka untuk saling engage terkait dengan pelabuhan-pelabuhan kami di situ. Demikian barangkali lebih dan Salam, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin nanti kita singkat saja ya, go through, nanti lebih banyak ke diskusi saja. Oke, mungkin kita next saja. Next saja teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi mungkin yang ingin saya infokan secara garis umum ya. Jadi khusus cabang Pelabuhan Manado, jadi area kerjanya itu bukan saja di Pelabuhan Manado saja. Nah, jadi kami juga melayani ada pemanduan dan penundaan itu di area Amurang dan juga di Labuan Uki. Nah, ini jadi biar teman-teman mungkin ada info baru, oh Pelabuhan Manado nggak hanya di Pelabuhan Manado saja. Nah, oke, mungkin bisa next saja. Khusus terkait dengan Pelabuhan Manado yang ada di Kota Manado, kita layanan kapal seperti biasa, jasa tambah, jasa tunda dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan peti kemas, ini pelayanan dermaga, ada gudang penumpukan di situ. Kemudian ada juga yang pelayanan properti, kami punya ada sekitar 7 gudang. Nah, di situ juga melayani kalau misalkan sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian ada juga yang di area terminal untuk tenan-tenan kami. Dan kemudian yang terakhir yaitu pelayanan rupa-rupa usaha. Nah, di sini termasuk di dalamnya seperti pas penumpang, pas kendaraan dan sebagainya. Oke, mungkin kita next saja. Nah, ini mungkin ada yang belum pernah ke Pelabuhan Manado nggak? Belum ya, berarti udah sangat familiar. Jadi di Manado sendiri itu ada sekitar 20 kapal yang memang melayani. Jadi dia melayani dari Pelabuhan Manado ke area Kepulauan Utara dari Sulawesi Utara. Jadi ke Tahuna, ke Tagulandang, ke Ternate juga. Nah, jadi memang frekuensi dari kapal ini juga lumayan sering sekali, apalagi ini sudah mulai masuk ke bulan November. Jadi data kalau sampai bulan Oktober sudah hampir sekitar 497.000 penumpang. Dan nanti ketika mulai November dia mulai akan naik secara eksponensial hingga menjelang Nataru. Nah, jadi nanti akan sangat ramai di Pelabuhan Manado. Kemudian next. Nah, mungkin ini kami langsung saja menyampaikan apa saja transformasi yang kami lakukan di Pelabuhan Manado. Nah, jadi bisa kita next saja. Nah, ini ada mungkin kenapa urgensi. Kenapa sih cabang Manado harus melakukan urgensi ini, teman-teman dari Tribun? Izin ya. Nah, ini saya cuplik. Jadi di Januari kami dan bulan April itu ada terkait dengan warga kritik tarif masuk dan fasilitas Pelabuhan Manado Sulut. Nah, terkait dengan perbaikan. Jadi tadi seperti kata Pak Eden, apapun yang dikatakan media kami mendengar. Nah, itu menjadi hal-hal perbaikan dari kami. Nah, jadi salah satu dari transformasi yaitu kami ingin melakukan penertiban dan juga mentransformasi agar pelabuhan ini lebih nyaman bagi para penumpang. Nah, kemudian yang kedua ada masukan lagi kan, ini terkait bantah dugaan pungli di Pelabuhan Manado.
Nah ini saya yakin teman-teman juga pasti sudah mendengar berita ini atau mungkin sempat viral dan sebagainya. Nah jadi di sini transformasi sasaran strategis yang ingin kami lakukan adalah digitalisasi. Kami sangat mengurangi, dan ini itu secara garis besar itu ada dua. Yang pertama, kami melakukan penertiban alur kendaraan masuk dan keluar. Kemudian yang kedua juga alur masuk dan keluar orang. Kenapa? Kalau Bapak Ibu semua sudah pernah ke Pelabuhan Manado itu unik. Karena areanya sangat compact dan buffer areanya terbatas. Kemudian banyak kayak pasar yang ada di dekat pelabuhan, sehingga banyak sekali titik-titik konflik. Sehingga dengan adanya penertiban ini diharapkan titik konflik itu semakin berkurang. Nah kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah pelabuhan yang nyaman. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang sempat di akhir-akhir ini datang ke Pelabuhan Manado, kami sudah melakukan beberapa perbaikan, khususnya perbaikan di terminal karena sebentar lagi akan Nataru. Kemudian kami juga mulai memperbaiki dan memastikan area-area itu terang, sehingga pada saat malam, apalagi nanti Nataru pasti aktivitas semakin meningkat di malam hari, itu harus terang. Dan yang paling terakhir yaitu kita sedang bekerja sama dengan pihak bank dan juga mencari tenan-tenan agar dalam terminal kami itu sudah mulai dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh penumpang. Jadi kami sekarang sedang bekerja sama, harapannya jadi misalkan kalau kemarin ada ATM di luar, harapannya kalau misalkan ATM-nya ada di dalam, jadi teman-teman pulang kampung sudah tidak perlu keluar masuk pelabuhan lagi. Terus yang terakhir yaitu sasaran terkait pelabuhan digital. Yang pertama yaitu kami berencana akan melakukan full non tunai nanti di pintu masuk. Kemudian yang kedua, di tenan-tenan kami di dalam terminal sekarang sudah kami wajibkan untuk menyediakan ada QRIS. Jadi itu sudah kami dibantu oleh 4 bank, ada Bank BNI, BRI, BCA, dan juga Mandiri. Nah itu kolaborasi kami dengan mereka. Oke, next. Nah ini mungkin hanya contoh. Ini before-nya yang sebelah kiri. Ini kita lihat ada motor parkir sembarangan di dermaga. Kemudian ada juga yang yang ini yang saya tutup ini dia menerobos masuk dari pintu keluar ke dalam. Nah ini yang kami tertibkan. Jadi sekarang kami mungkin sudah memperluas parkiran motor. Kami sadar memang kita masih terbatas, tapi sudah pelan-pelan kami tertibkan biar memperluas sehingga flow bisa diatur. Kemudian barier-barier kami gunakan juga, jadi lebih kepada rekayasa lalu lintas yang bisa kami lakukan di dalam terminal penumpang. Oke, next. Jadi kalau teman-teman lihat, pokoknya harus nyaman. Jadi pelan-pelan kami secara bertahap perbaiki dari musola. Yang termasuk dengan kami sedang melakukan perbaikan yang ada kios-kios. Mungkin kalau teman-teman pernah ke pelabuhan, kios-kiosnya mau diseragamkan. Nah sekarang masih on progress pembangunan. Bahkan pada saat progres pembangunan pun kami minta untuk rapi. Jadi tidak ada lagi yang kotor-kotor. Sehingga dan juga yang tadi yang di bawah ini saya bilang dulu gelap, sekarang terang. Saya belajar dari Bapak, abang-abang ini pokoknya pada intinya harus menerangi, biar hati jadi keterang juga ya. Dukungan yang penuh juga dari Bapak Ibu di Pemkot, dari Dinas Lingkungan Hidup, kami juga dapat bantuan AMROL. Alhamdulillah dengan ini juga kami juga berusaha untuk memilah sampah yang ada di Pelabuhan Manado sehingga lambat laun ada transformasi yang dirasakan dan berdampak kepada penumpang. Oke, kemudian next. Digital ini juga izin Pak Ede, saya juga digitalisasi sekarang sedang proses. Rencananya di bulan Desember, di awal bulan Desember kami itu insya Allah akan melakukan launching kick off untuk implementasi digital bersama dengan Bank Indonesia Provinsi Sulut. Nah jadi di situ akan hadir juga 4 bank yang seperti saya sampaikan. Kemudian kami akan mengundang para asosiasi yang pastinya kepala KSOP kami yang ada di Manado terkait dengan digitalisasi dan full tunai, sehingga awal tahun setelah Nataru itu kita sudah full tunai. Full non tunai maksud saya. Full non tunai. Jadi kalau full non tunai itu paling gampang dilihatnya kalau di pintu keluar kayak sekarang di Bitung, teman-teman lihat yang pas keluar motor itu sudah tidak ada yang jaga, itu pasti full non tunai. Karena mau nggak mau orang keluar harus pakai kartu. Nah gitu, jadi ini mungkin kami minta dukungan juga dari teman-teman media. Kalau misalkan nanti pada saat proses implementasi ini
kami yakin pasti akan ada pro kontra lah pada saat itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, kami sangat terbuka untuk dilakukan klarifikasi. Dan kalau misalkan ada beberapa hal yang teman-teman juga mendapatkan informasi atau dari pihak luar, dari pihak penumpang yang ingin mendapat yang butuh kami juga butuh saran untuk perbaikan, nanti tinggal disampaikan kepada kami. Nah, oke, mungkin next kayaknya ini sosialisasi ini terkait dengan digital. Kemudian nanti para penumpang-penumpang yang mungkin marginalitas, yang punya ada keterbatasan, mungkin masih bisa kami bantu terkait hal itu. Kemudian dengan bank-bank juga di sini kami ada untuk ini ya, untuk mungkin menarik orang-orang menggunakan QRIS, menggunakan kartu. Ini kami kerjasama dengan bank-bank sehingga banyak sekali promo-promo yang mereka tawarkan. Kemarin mulai ini di bulan November saya minta kalau bisa Nataru juga diperpanjang, jadi teman-teman juga bisa merasakan manfaat itu. Nah, mungkin itu saja Pak Ede, Bang James, Pak Teguh dari saya. Terima kasih. Shalom. Mohon izin Pak Ede dari cabang dari Kota Manado sama Kota Bitung. Baik, saya langsung aja. Ini kita punya profil Pelabuhan Bitung. Nah, ini struktur organisasi. Saya General Manager. Saya membawahi manajer barang dan beberapa usaha, manajer teknik, manajer keuangan, manajer SDM dan umum. Ada manajer pelayanan kapal juga. Ini pegawai di Pelindo Group, Terminal Besi Kemas, ada di Chassis ada 4. Cafe itu, kemudian tinggal 5 menit Pak. Oke. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2021 Pelindo itu menyatu dari Sabang sampai Merauke, Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Sehingga sekarang ada berada di 32 provinsi, terbagi atas 4 region, 71 cabang, dan 4 subholding. 4 subholding itu ada SPT, subholding multipurpose, berkantor di Belawan, subholding solusi logistik berkantor di Jakarta, dan subholding Peti Kemas berkantor di Surabaya. Nah, kami salah satu bagian dari subholding Peti Kemas yang mengelola Terminal Peti Kemas. Satu lagi subholding Jasa Maritim berkantor di Makassar. Next. Dulu Tristeker 1, Settler 1, Forklift 3, head track ada 25. Ini kan lamanya Peti Kemas itu menumpuk di dalam. Sejak dia landing di atas truk itu sudah dihitung, dia stepper bongkar di atas truk, kemudian dia keluar dan getong, itulah hitungannya dwelling time. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau di kita sebenarnya untuk kapasitas seaway kita okupansinya kan baru masih di bawah 50%. Berlama-lama sebenarnya tidak masalah. Itu adalah belum bagi kami nambah, tetapi bukan niatnya ke sana. Kita kepingin ada flow kargo itu masuk dan keluar cepat, karena pelabuhan itu memang dibangun sebagai daerah pelabuhan transit. Sebentar saja, kenapa? Banyak yang mau pakai, kapasitasnya terbatas. Oleh karena itu lebih bagus dia cepat. Persoalannya adalah apakah barang-barang ini siapa yang menentukan? Banyak hal di sini. Ada ketergantungan dari pihak cukai misalnya, karena terkait dengan pembayaran. Itu case pertama. Case yang kedua, ada owner barang tidak stay di Bitung, tapi dia di Jakarta. Ada KGH. Begitu dia tanya kapan keluar bulannya, belum. Yang ketiga, kesiapan tempat mereka di luar. Siap apa enggak? Kalau diminta keluar, dia sudah dibayar. Pertama persoalan pembayaran. Yang kalaupun dia sudah bayar, minta keluar ditaruh di mana? Yang menjadi persoalan di kita sangat istilahnya complicated lah. Barang mau taruh di luar tidak siap tempatnya, gudangnya tidak siap, ataukah mungkin siap tapi tenaganya yang membongkar tidak ada. Ya, kemudian keamanannya. Nah, di pelabuhan ini dijamin semua pasti aman. Kemudian charge-nya juga termasuk murah, ya kan? Nah, oleh karena itu ini adalah PR bersama sebenarnya. Oleh karena itu menarik ini diangkat biar kita buka sehingga siapapun dalam hal ini yang terkait dengan pekerjaan ini menjadi PR bersama. Oleh karena itu
harapan kita tidak hanya Pelindo. Kalau kami welcome banget Pak, kesiapan alat mau diambil monggo sepanjang seluruh persyaratan itu sudah terpenuhi. Misalnya mereka sudah bayar, monggo silakan. Oleh karena itu nanti akan tetap menjadi pioneernya adalah kami untuk mendiskusikan pihak terkait. Seperti itu. Harapannya kita seperti di Makassar sudah bisa di bawah 3 lah 2,8. Di sini masih 5 ya. Hambatan-hambatannya seperti yang saya sampaikan kan kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak, dipertanyakan biar nanti terungkap sehingga nanti menjadi pihak bersama. Kali ini memang harus melibatkan banyak pihak. Kemudian sekali lanjut sedikit tentang kesiapannya terminal kami yang ada penumpang. Itu sudah menjadi kegiatan rutin untuk ada posko ya. Ini ada posko Nataru. Dan kami di terminal tentu saja memastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada, mulai dari WC-nya, kemudian kerannya, ketersediaan airnya dan sebagainya itu harus kita garanti itu tidak ada hambatan. Oleh karena itu Ibu Jem harus pastikan seperti itu. Kemudian ini menarik, masih banyak memang menjadi kendali biasanya ketika untuk mengecas, ditambahkan aja Bu Jem, tidak mahal kok itu, biar menjadi teman-teman yang hadir di sana nanti. Dan saya rasa di dalam sudah ada pengaturan tenang yang sudah lebih rapi. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi mengenai kesiapan, kita Pelindo sangat siap sekali. Fasilitas kita sudah standar internasional, sudah world class. Nah, yang menjadi pertanyaan gimana kalau terjadi pertumbuhan ke depan? Sebenarnya space-nya masih sangat worth it lah untuk menampung barang-barang yang masuk nanti. Karena kalau kita berbicara okupansi ada 2 di sini yang perlu kita. Satu, bornya, penggunaan dermaga itu berapa? Ternyata masih sekitar 50%. Berarti kan masih ada spare 50%. Nah, pergerakan setinggi apapun kargo palingan naiknya menjadi 55-60% karena masih worth it untuk jalan. Itu pun butuh waktu tahunan ya. Kemudian ionnya baru kurang lebih 47%. Berarti kan spare-nya masih banyak. Terlebih lagi kalau kami mencoba melakukan re-layout terhadap seluruh fasilitas yang berkaitan dengan Seaway, saya rasa itu masih cukup luas. Kita bisa lihat ya di luar tadi space masih banyak. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Sama dengan media, TPB, Cabang Bitung dan Manado siap untuk menerima rezeki. Kalau itu dikatakan seperti itu dari manapun, termasuk yang keluar nanti. Demikian, terima kasih. Relevansinya dengan aktivitas ekonomi sebuah daerah. Sebenarnya kita tidak terlalu jelas. Coba intip di pelabuhannya. Karena kan di situlah salah satu indikator pergerakan logistik kan. Dan biasanya kalau suatu daerah ekonominya itu pertumbuhannya bagus, pasti pelabuhannya juga itu selalu dia berkorelasi positif. Dan hampir sama hanya di sini karena saya nggak tahu berapa pertumbuhan ekonomi Solo, 5. Karbono di sini tumbuh berapa? Ya kurang lebih segitu. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Itulah relevansinya teman-teman. Mungkin itu yang dimaksudkan ya. Terima kasih. Kalau di sini kemudian kita ada data, tetapi kalau melihat pergerakan dan pertumbuhan itu cukup besar ya. Karena mereka ini karbonya tumbuh 7% terhadap tahun lalu. Nah kalau kita total ya, kalau pergerakan barang di regional 4 sih sebenarnya palingan mungkin masih di bawahnya Sulsel ya, tapi mungkin urutan kedua atau ketiga lah di Sulsel ini. Demikian barangkali Pak. Ya, jadi gini Pak, untuk Nataru sebenarnya kami Pelindo sudah memerintahkan ke seluruh cabang kami yang ada layanan penumpang ya, dan saya rasa ada tim dan posko yang melibatkan para pihak ya, ada KSOP-nya lengkap sekali lah. Anggota tim posko ada KPLP, kemudian teman-teman dari kepolisian, ada kesehatan pelabuhan, dan di posko itulah tertera informasi apapun termasuk BMKG, jadwal kedatangan, keberangkatan kapal dan sebagainya. Dan biasanya ada teman yang bekerja 24 jam untuk senantiasa
bahkan ada yang men-announce ya, kapal berangkat, kapal datang dan sebagainya, sehingga ini diharapkan akan meminimalkan kemungkinan besar adanya saudara kita yang sudah beli tiket tetapi tidak jadi berangkat. Case ini tidak hanya di sini Pak, ada beberapa case terjadi, tetapi sangat variatif. Misalnya tahun lalu itu ada di Makassar, disampaikan oleh Komisi 5 kemarin, ternyata orang tua itu sebatang kara, mereka sendiri, gak ada anaknya siapa-siapa, tetapi tidak tahu juga mungkin membaca, mungkin pendengaran sudah tidak. Nah ini memang menjadi PR kita karena bagaimana mendeteksi itu. Tetapi fasilitas untuk meminimalkan tidak terinformasikan kepada saudara-saudara kita yang sudah siap sedia dan sudah berada di lokasi pelabuhan, senantiasa dipasang ada TV sebagai pengumuman yang diupdate setiap saat dan ada mengannounce, ada di terminal ya, menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu untuk persiapan, ada kapal ini mau berangkat jam sekian. Dan sedapat mungkin juga di sini kalau teman-teman di YouTube ini diaktifkan. Ini penting mengantisipasi apa yang disampaikan teman-teman dari Persari, dari media. Sangat disayangkan kalau ada terjadi, kasihan ya, masih mending kalau masih ada kapal berikutnya, kalau nggak ada gimana itu. Jadi makasih banyak Pak atensinya dan menyampaikan ke kita biar kita menjadi full atensi, termasuk di Manado ya. Makasih. Layanan penumpang dan roro. Kemudian ada program sistemisasi ya. Ini juga secara masif dilakukan dengan adanya strategi yang kita bangun seperti itu. Ternyata di pelabuhan-pelabuhan kita termasuk di sini ternyata level kapasitasnya bisa meningkat. Berarti selama ini katakan kalau kita ukurannya itu adalah misalnya yornya kita sudah menganggap itu 70, ternyata begitu kita transport bisa kapasitasnya lebih besar lagi. Apa yang dilakukan biasanya ada peningkatan kapasitas, kita lakukan report base ya, kita lakukan like extension itu diangkat, ditambah kakinya itu RTG ya, sehingga dia bisa mencakup untuk stacking yang lebih tinggi biasanya seperti itu. Nah, dalam rangka itu tentu saja dalam hal ini kami tidak berhenti. Kami terus melakukan evaluasi, melakukan mapping, bahkan sesekali melakukan re-layout, bahkan juga memapping posisi-posisi di mana seluruh peralatan kami. Ini kan mudah nih, dulu waktu masih terpisah-pisah kan sudah. Sekarang ini dengan menyatu, makanya kami lihat di mana alat-alat kami yang sesungguhnya masih ini, kami maksimalkan di tempat lain. Itulah adalah program relokasi alat. Hari ini kami merelokasi alat dari Bontang, ada alat kami restaker ya, dari sana akan kami relokasi ke Gorontalo untuk menambah kekuatan fasilitas kami di Gorontalo. Demikian juga beberapa perilaku sebelumnya ada sisi kami relokasi dari Jakarta ke Makassar, kemudian ada dari Makassar ke Surabaya demi untuk melengkapi, menguatkan kapasitas kami yang ada di dalam pelabuhan. RTG kita